Nah, kita akan belajar yang namanya desain sistem, teman-teman. Sebelum itu, untuk para peserta ya, kemarin udah dapat materi atomic design belum dari pertemuan kemarin? Halo, peserta. Oh iya ya Kak, Kemarin udah dapat materi atomic design belum? itu yang kayak gimana Kak? Yang itu setelah kan kemarin materinya itu tool sama wireframe. Nah, itu yang pembagian desainnya dibagi jadi kecil-kecil. Di bagian terkecil desain itu udah disampaikan belum kemarin? Itu belum Kak, baru kemarin tuh cuman ke ini uji coba whimsical. Oh gitu. Berarti atomic design belum ya? Aku Belum. agak mundur sedikit karena kita hari ini akan bahas desain sistem. Ini salah satu konsep yang penting ketika kita eksekusi proyek besar. Jadi untuk teman-teman kita mundur sedikit dulu ke atomic design. Nah, ini aku kutip dari website MySkill. Sebentar. Di PPT kemarin nih. Sebentar guys, ya, tak cari dulu materi kemarin. Saya kira kemarin sudah disampaikan yang itu harusnya belajar tentang tools dan wireframe. Nah, kalau wireframe sudah, berarti nanti kita akan kenal yang namanya konsep ini dulu, atomic design dan design system. Nah, kayak gimana sih yang dimaksud atomic design itu? Nah, kayak di sini pengertiannya atomic design itu terinspirasi dari ilmu kimia, di mana elemen-elemen dasar disebut atom. Nah, ini untuk bahan bacaan aja, teman-teman. Jadi intinya atomic design itu bagaimana kita menangani desain sekecil mungkin, di mana desain yang atom di level atom ini, di level atom itu nanti akan digunakan secara terus-menerus baik pada molekul, organisme atau pada template. Di sini, nah, Marina, kalau di level atom ini kalian nanti kita akan kupas bareng-bareng di sini di desain sistem nanti bagaimana konsepnya. Tapi kalian pertama pahami dulu di sini di atomic design itu kalau yang namanya UI UX kita lihat di asetnya, teman-teman. Di sini aku tadi udah searching contoh. Nah, sorry, di sini kan kalian kelihatan toh di sebelah kanan kelihatan nggak yang kursorku ini? Kelihatan, kelihatan Kak. Nah, di sini itu bagian-bagian kecil yang aku tunjuk pakai kursor ini itu namanya atomic design, levelnya atom, di mana dia level paling kecil di situ. Nah, nanti naik lagi ke apa namanya? Jadi molekul itu gabungan antara atomic atomic design. Kayak misal kalian lihat Instagram. Kalau di Instagram itu full itu udah jadi template. Kalau Instagram full itu udah jadi template. Nah, kalau kita pecah lagi, ada bagian atas, ada bagian tengah yang gambar sama kita like itu, yang bisa kita like, itu namanya perbagian namanya organisme, kumpulan dari molekul. Dia udah bisa dijalankan, dia udah punya fungsi sendiri, namun dia belum bisa melakukan sistem secara maksimal. Nah, jadi di organisme ini kumpulan dari molekul. Kalau organisme kita pecah lagi, dia jadinya molekul. Molekul itu ketika ada beberapa, misal ada tombol untuk menu home, tombol untuk menu kayak ini tadi, ada menu lonceng, ini sorry, ada menu home,
ada menu pensil, edit, mungkin ada menu plus. Ini kita jadiin satu bar, itu namanya baru dia masuk ke molekul. Nah, kalau satu bar itu kita gabungkan dengan molekul yang lain, misal kita gabungkan dengan halaman keyboard. Ada keyboard di HP ya, kita bicaranya di Android dulu. Ada keyboard. Nah, itu nanti dia akan jadi sebuah molekul. Nah, kalau sudah secara keseluruhan, itu akan dinamai template. Kayak gitu. Jadi konsepnya itu mirip sama unsur-unsur atom di kimia, teman-teman. Jadi kayak gitu. Itu untuk atomic design. Ini sekedar pemahaman aja buat teman-teman. Jadi nanti harapannya teman-teman berangkat dari sini itu bisa paham yang namanya desain sistem. Nah, oke. Untuk atomic design udah bisa dipahami ya. Jadi atomic itu bagaimana kita mengatasi desain atau kita desain itu nggak langsung semuanya. Pada bagian sistem yang lebih besar, nah kita pakai si desain sistem. Bisa ditangkap ya untuk atomic design. Bisa-bisa Kak. Nah, oke. Itu cuma konsep, kita belum praktek, jadi agak tenang. Kita masuk ke materi hari ini. Kita akan bicara mengenai desain sistem. Nah, desain sistem ini termasuk langkah sebelum kita masuk ke UI UX. Terlebih lagi ke UI sih. Nah, kita akan bahas apa hari ini? Kita akan bahas mengenai perkenalan desain sistem, keunggulan dari desain sistem ini sendiri, kemudian contoh, dan kita nanti akan buat secara bersama-sama di praktek desain sistem. Nah, nanti ini harusnya ada satu lagi, study case. Di akhir sesi nanti saya akan berikan study case kepada teman-teman. Nah, kita akan coba presentasikan di minggu depan. Kemarin katanya udah dapat tugas wireframe ya. Benar nggak? Kemarin untuk Sudah Kak, wireframe. sudah. Nah, untuk wireframe karena ini pesertanya juga masih minim, jadi kita jadikan satu di minggu depan akan presentasi 3 orang secara random dari peserta, nanti akan presentasi wireframe yang telah dibuat dan juga desain sistem ini. Nah, oke, sebelum masuk ke situ kita akan kenalan dulu nama desain sistem. Nah, bisa dibaca ini kalau teksnya secara konseptual, desain sistem adalah sekumpulan pedoman yang berarti ada pedoman, aturan, komponen, dan aset desain yang digunakan secara konsisten dalam pengembangan produk atau aplikasi. Tujuan utama dari desain sistem adalah untuk menciptakan konsistensi visual dan fungsional dalam produk digital sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman yang seragam dan mudah dimengerti. Dari sini, teman-teman yang perlu teman-teman apa namanya garis bawahi adalah desain sistem itu berupa pedoman atau aturan dan juga dia sebagai komponen. Dan aset desain yang digunakan secara konsisten untuk pengembangan tujuan utama dari sistem adalah untuk menjalankan konsistensi visual dan fungsional agar mendapatkan seragam dan mudah dimengerti. Nah, dari keterangan di sini yang bisa kita tarik poin pentingnya adalah desain sistem itu dia berupa pedoman atau aturan dan juga dia sebagai komponen yang akan digunakan secara konsisten untuk menciptakan konsistensi visual atau nanti tak jelasin bahasa sederhananya dan fungsional untuk menciptakan desain yang seragam dan mudah dimengerti. Nah, teman-teman, ketika kita mendesain sebuah aplikasi itu berbeda dengan atau mendesain UI itu berbeda dengan kita mendesain apa ya namanya desain cetak kayak misal MMT atau banner. Kalau kita desain MMT, desain yang cuma desain cetak, itu kita nggak perlu mikir efek jangka panjangnya, penggunaan jangka panjangnya. Pasti dia akan selalu statis. Tapi ketika kita berbicara dengan
berbicara mengenai UI, di mana UI itu nanti akan berinteraksi langsung dengan pengguna, sehingga perlu adanya ini konsistensi visual dan fungsional. Kalau secara UX, ketika kita tidak konsisten akan desain yang kita buat, misal pada tombol halaman pertama kita menggunakan tombol dengan bentuk kotak yang memiliki rounded atau tumpul di bagian ujungnya. Dan di halaman selanjutnya kita menggunakan sama-sama perseginya, namun dia tanpa rounded atau dia kotak biasa gitu, kotak siku. Nah, itu akan mempengaruhi user experience atau pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi dan desain UI yang kita buat. Nah, desain ini konsistensi ini nggak cuma dia mengatur soal bentuk, tapi dia juga mengatur tentang bagaimana kalian penataannya, terus bagaimana kalian nanti pewarnaan, style font, dan juga lain-lain, sehingga desain kalian itu bisa konsisten dari awal sampai akhir. Bahkan harapannya dari si desain sistem ini akan berguna, akan dapat digunakan ketika teman-teman berkolaborasi. Jadi ketika teman-teman udah punya tim mengerjakan proyek secara besar dengan skala besar, desain sistem ini akan menjadi patokan. Ibaratnya kalau di Indonesia itu Indonesia pemerintahan boleh ganti-ganti, tapi undang-undang dasarnya itu tetap jadi satu. Nah, sama di sini desainer UI, UX dalam sebuah brand itu boleh ganti-ganti. Bisa di reshuffle, bisa diganti masuk atau keluar orang baru. Namun untuk desain sistemnya itu pasti dia udah mempunyai patokan sendiri. Nah, nanti akan aku tunjukin bagaimana itu contoh dari desain sistem kalau di brand besar. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, di mana ada keunggulan desain sistem. Sebelum kita masuk ke sini, teman-teman perlu digarisbawahi, jika kita mengeksekusi sebuah brand yang meminta desain UI kita, kalau brandnya itu besar, misal proyek yang kita kerjakan itu cukup besar, maka desain sistem itu menjadi hal yang wajib ada dalam sebuah desain sistem. Sorry, ada yang hal yang wajib ada dalam pembuatan UI UX. Namun beda cerita kita ketika kita eksekusi hanya misal ada pesanan website portofolio di mana dia cuma landing page aja, ada itu pun mungkin link-link yang sampingan di mana portofolio mereka itu kita sebaiknya menggunakan desain sistem, namun jika tidak juga tidak apa-apa karena di situ jenis desain UI yang kita buat itu bukan UI yang berkelanjutan atau UI dalam skala besar. Jadi untuk penggunaan desain sistem ini perlu pertimbangan karena kalau nanti kalian memang jadi sungguh-sungguh jadi UI designer ketika menentukan harga, eh, desain sistem ini akan menjadi harga plus bagi kalian ketika kalian eksekusi proyek besar dan akan menjadi kerugian kalau kalian membuat ini apabila desain yang kalian eksekusi atau proyek yang kalian eksekusi itu dalam skala kecil. Caranya mungkin cara gampangnya itu kalian akan rugi ketika eksekusi desain sistem ini udah susah-susah buat desain sistem yang rapi, ternyata cuma nggak ada perubahan di kedepannya. Jadi cuma ada satu kali proses desain aja. Nah, gitu. Oke, itu untuk tadi yang perlu dipahami mengenai desain sistem. Kita akan masuk ke keunggulannya, keunggulan desain sistem. Ini batas waktunya sampai jam berapa ya, Van ya? Dimas ya? Ini sih kalau dari ininya mas 3 menit lagi di Zoom-nya. Soalnya kan Oh, belum pro. Nanti pakai oke link nanti ini tak selesaiin dulu materinya. Nanti kita di link, nanti 1 menit sebelum selesai diingetin lagi ya. mas ya. Nanti kita ganti link. Nanti ya. Nah, oke, kita sampai yang kedua yaitu ada konsistensi, ada juga efisiensi. Konsistensi kita tadi udah dibahas ya. Kalau kita menggunakan desain sistem, desain kita akan lebih konsisten dan lebih enak atau pengalaman pengguna itu lebih tinggi kepuasannya. Kemudian ada efisiensi. Nah, kenapa ada efisiensi di sini? Karena
kalau kita udah buat desain sistem, kalau di Figma itu teman-teman bisa menggunakannya berulang kali. Misal ada tombol, ada dalam satu aplikasi itu ada 50 tombol yang berbeda. Ada tombol check out, check in, mungkin keranjang kuning atau apa gitu. Nah, teman-teman kalau dalam satu bentuk yang sama itu bisa teman-teman gunakan satu kali, tinggal drag and drop kalau teman-teman udah buat sekali. Nah, itu namanya efisiensi. Kemudian perbaikan skalabilitas. Ini tadi yang aku maksud di proyek skala besar tadi. Nah, kalau kita desainnya kecil, kita terserah mau pakai desain sistem atau enggak. Tapi kalau yang besar, ketika kita enggak pakai desain sistem, yang pertama perusahaan pasti akan mengalami kerugian yang besar karena perlu apa namanya membrief berulang kali desainer yang baru masuk, dan itu di samping buang cost, buang waktu juga gitu. Jadi kalau skalanya udah besar, dia akan ada perbaikan skalabilitas, jadi dia lebih bisa apa namanya fleksibel gitu loh. Dikerjakan siapapun juga bisa asalkan mengikuti desain sistem yang udah dibuat. Kemudian ada mempercepat pengembangan. Ini pasti kalau kita kolaborasi tim nggak perlu jelasin satu-satu, tapi udah ada patokan. Jadi tiap desainer, misal di sini aku sebagai UI designer, aku menanganin apa namanya, aku menanganin bagian home. Nah, di situ aku nggak perlu tanya dengan desainer sebelumnya di fitur lainnya, tapi aku tinggal lihat desain sistemnya kayak apa, nanti aku tinggal desain dan sesuaikan dengan desain sistem yang diinginkan. Oke, kita yang terakhir karena ini kurang 1 menit, ada peningkatan kolaborasi tadi sama untuk lebih enaknya ketika kita collab sama orang lain, kita pakai ini peningkatan kolab, ada desain sistem. Untuk yang ketiga ada contoh, nanti tak lihatin setelah ini, bisa pindah link dulu ya Dimas ya. Iya, siap, Mas. Oke siap, minta tolong ya nanti di share di grup lagi. Iya. Oke.